Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Jiswa, dan yang saya hormati rekan-rekan semuanya Manajemen Dakwah 6A. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk mengutarakan judul penelitian yang kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu dengan judul Optimalisasi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Wadah Kebahagiaan bagi Umat. Studi kasus di Lembaga Badan Amil Zakat atau Baznas Kota Tasikmalaya. Rekan-rekan semuanya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya membayar zakat adalah salah satu bentuk manifestasi ketakwaan kita kepada Allah. Dan dengan takwa merupakan kunci pintu kesejahteraan dan kebahagiaan. Fa inna taqwa wasilatun najah fid dunya wal akhirah. Rekan-rekan semuanya, apabila kita melihat pada kesempatan kali ini, salah satu penyakit sosial yang ada di masyarakat kita saat ini adalah kemiskinan. Banyak faktor yang menyebabkan adanya penyakit ini, di antaranya tingkat pendidikan yang tidak merata, kesenjangan antara si kaya dan si miskin, kemudian pola hidup yang kurang baik, kemalasan dalam berusaha, mengedepankan rasa gengsi, bahkan sistem ketidakadilan sistem pemerintahan, dan juga banyaknya oknum-oknum yang tidak berperi kemanusiaan yang mengambil hak mereka dalam bentuk korupsi. Islam menjadikan instrumen zakat, infak, dan sedekah ini sebagai wadah untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Dalam bidang perekonomian, zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu komponen untuk mencegah penumpukan harta di segelintir orang saja, sehingga diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ini, orang-orang fakir dan miskin dapat terbantu dalam perihal material kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat hasil penelitian untuk bagaimana cara pengelolaan atau pemberdayaan Lembaga Amil Zakat Kota Tasikmalaya dalam menjembatani kebahagiaan antara muzaki dan mustahik. Dalam garis besar, secara umum, pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya, penyalurannya yang sudah terkumpul kemudian direalisasikan pada 5 pilar program utama. Yang pertama ada Tasik Cerdas, yang kedua ada Tasik Sehat, yang ketiga ada Tasik Peduli, yang keempat ada Tasik Sejahtera, dan yang kelima ada Tasik Berkarakter. Untuk pemaparan lebih lanjut, mari kita sama simak pemaparan dari kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya, insyaallah pada kesempatan kali ini saat ini insyaallah saya akan membahas perihal materi problematika yang dihadapi oleh Baznas Kota Tasikmalaya. Problematika itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi sebuah lembaga, baik itu lembaga dakwah ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Kali ini saya akan membahas perihal problematika yang dihadapi oleh Baznas Kota Tasikmalaya. Yang pertama, masalah internal, di mana pada masalah internal ini yang pertama itu masih kurangnya profesionalisme dari para pegawai Baznas, yang mana ini dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para pegawai, baik itu pelatihannya dan sebagainya, di mana dilakukan hanya sesekali, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai itu hanya mengandalkan kreativitas sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah masalah pendistribusian, di mana zakat itu dirasa sulit ya, pendistribusian zakat itu dirasa sulit untuk tepat sasaran, di mana ditambah dengan transparansi ke masyarakat yang masih kurang, sehingga masyarakat masih menganggap bahwa Baznas itu adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat, termasuk para muzaki tersendiri. Kemudian yang ketiga itu ada minimnya kinerja OPZ ya, yang tentunya belum dapat membantu baik penerima ataupun dari penyalur zakat itu tersendiri. Selanjutnya ada peran dari pemimpin ataupun ulama itu yang di sekitar kota Tasikmalaya itu belum maksimal dalam menjalankan operasional dari lembaga Baznas ini, di mana ini membuat pegawai lambat bergerak karena menunggu keputusan dari pemimpin itu tersendiri.
Kemudian dari eksternal ya. Ini ada problem dari eksternal ini, faktor eksternal ini yang pertama adalah kepercayaan masyarakat ataupun muzaki terhadap Basnas Kota Tasikmalaya ini masih kurang. Sehingga para muzaki itu lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya itu langsung oleh diri sendiri. Kemudian selain itu ada juga masih kurang ya para pemimpin tadi seperti tadi serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga. Kemudian belum adanya perda yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khususnya Basnas Kota Tasikmalaya. Dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat masih kurang dalam hak untuk mengeluarkan zakat. Itu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistematika pemberdayaan Jiswab di Basnas Kota Tasikmalaya meliputi yang pertama pengumpulan, yang kedua pengelolaan, yang ketiga pendistribusian. Dalam segi pengumpulan, Basnas Kota Tasikmalaya melakukan 3 cara. Yang pertama, secara manual, di mana para muzaki langsung mendatangi kantor Basnas Kota Tasikmalaya. Yang kedua, secara online. Para muzaki mengunjungi website resmi Basnas Kota Tasikmalaya ataupun media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, dengan program jemput zakat, di mana Basnas Kota Tasikmalaya menyiapkan orang-orang untuk menjemput zakat dari para muzaki sekitaran Kota Tasikmalaya. Dari segi pengelolaan, Basnas Kota Tasikmalaya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Kemudian dari segi pendistribusian, Basnas Kota Tasikmalaya melakukan 2 model. Yang pertama, model zakat konsumtif, yang kedua model zakat produktif. Dalam model zakat konsumtif, Basnas Kota Tasikmalaya melakukan pemberian bantuan pangan, pakaian, tempat tinggal, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan sarana sosial. Kemudian dalam model zakat produktif, Basnas Kota Tasikmalaya melakukan pemberian bantuan modal kerja atau pemberian bantuan pendirian tempat usaha. Dalam hal ini, sebagai contoh, Basnas Kota Tasikmalaya melakukan kolaborasi dengan HIPATAS atau Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdana Panil Miskia dari MD 6A. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang poin yang ketiga dari kerja kelompok kita, yaitu tentang Basnas di Kota Tasikmalaya. Nah, poin yang ketiga ini saya ingin membahas tentang hal yang membedakan antara Basnas Kota Tasikmalaya dengan lembaga amil zakat lain. Nah, secara umum sistem kerja lembaga amil zakat ini di Indonesia tidak jauh beda. Jadi hampir sama semuanya, apalagi di era digitalisasi ini, media elektronik menjadi salah satu alat penunjang atau mempermudah lembaga dalam memperdayakan zakat. Nah, begitupun dengan Basnas yang ada di Kota Tasikmalaya. Dalam hal penggalangan dana dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada cara fundraising online. Fundraising online ini merupakan suatu upaya atau proses kegiatan yang dilakukan dalam Basnas Kota Tasikmalaya untuk menghimpun dana zakat atau mengumpulkan dana zakat baik dari individu, baik dari kelompok ataupun organisasi lainnya. Nah, setelah dihimpun,
maka dilakukan pemberdayaan atau penggalangan dana atau zakat tersebut. Dalam upaya fundraising online ini diperlukan strategi yang tepat demi menyelesaikannya tujuan secara efektif. Nah, ada beberapa strategi dalam fundraising online ini. Yang pertama yaitu menganalisis kekuatan. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selain itu, yang sekiranya membedakan antara Basnas Kota Tasikmalaya dan Basnas lainnya adalah penyediaan program bayar zakat dengan sistem jemput zakat. Hal ini justru mendapatkan respon baik dari para muzaki karena di tengah kesibukan mereka dalam bekerja merasa terbantu dan adanya program ini. Jadi merasa